Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Dwi Prasetyo dengan NIM R1C124030. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview suatu jurnal dengan memfokuskan pada pembahasan komponen penyusun batuan karbonat. Nah, jurnal yang saya ambil yaitu jurnal analisis porositas batu gamping sebagai reservoir air tanah daerah Binta Talahe, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, dari Journal of Applied Geoscience and Engineering volume 3 nomor 2 Desember 2024, halaman 99 sampai 112 oleh Febriana Hisyama, Aang Panji Permana, Royal Hutagalung dari Universitas Negeri Gorontalo. Nah, langsung saja pada pembahasannya. Nah, untuk pengantar sendiri di sini saya kutip langsung dari jurnal di mana daerah penelitiannya itu berada pada Desa Binta Talahe yang terdiri dari Satuan Anggota Tengah Batuan Gunung Api Bilungala dan Batu Gamping Terumbu, di mana pada daerah penelitiannya ini berada pada Satuan Batu Gamping Terumbu ini. Nah, untuk pengertian reservoir sendiri menurut Halliburton tahun 2001 merupakan batuan bawah permukaan yang berpori, permeabel dan mampu menyimpan serta mengalirkan fluida. Nah, reservoir sendiri biasanya itu kita jumpai pada batu pasir dan batu gamping, karena di kedua litologi ini dia itu mempunyai butiran-butiran, sehingga di antara butirannya itu biasanya terdapat pori. Nah, untuk tujuan penelitiannya ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang potensi air tanah yang memungkinkan masyarakat dengan mudah memilih lokasi yang tepat untuk membuat sumur galian atau sumur bor demi memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Nah, lanjut pada hasilnya, tapi sebelumnya itu di jurnal ini dia itu membandingkan bagaimana pori dari tiga jenis spesies batu gamping yang berbeda, mulai dari mudstone, packstone, serta floodstone. Nah, untuk stasiun pertama itu stasiun EVA 09 dengan litologi batu gamping mudstone dengan warna putih keabuan, sebagian lapuk yang dicirikan dengan warna yang sedikit menghitam, ukuran butir kurang dari 2 mm, dengan mood support, kompak, dan pemilihan baik. Nah, untuk analisis mikroskopisnya sendiri dari saya dan tipis, dari nikol sejajar, dia itu batuan ini dia berwarna abu-abu terang, sedangkan nikol bersilang dia itu berwarna abu-abu gelap, yang partikel dijumpai dengan ukuran kurang dari 0,1 mm, dengan mood support, kemudian tipe porositas yang diamati itu terdapat foggy pori, di mana foggy pori ini merupakan porositas sekunder yang merupakan hasil dari pelarutan material-material karbonat. Nah, kemudian di analisis mikroskopis ini juga bisa kita lihat mikrit yang merupakan material-material halus yang biasanya berupa kristal-kristal yang yang menjadi matriks pada batu gamping. Nah, berdasarkan komposisinya, batuan ini terdiri dari mikrit 99% dan sparit 1%. Nah, untuk stasiun yang kedua itu EVA 17 dijumpai singkapan batu gamping packstone yang berwarna abu-abu kecoklatan, ukuran butir lebih dari 2 mm, grain support, kompak, dijumpai beberapa cetakan fosil dan pecahan cangkang. Nah, untuk analisis secara mikroskopisnya, untuk pada nikol sejajar batuan ini berwarna coklat terang, dan pada nikol bersilang dia itu berwarna coklat gelap dengan grain support, ukuran butir beragam mulai dari 0,5 hingga 2,5 mm. Dan dengan tipe porositas juga yang ditemui itu adalah foggy, sama seperti yang tadi. Kemudian komponen-komponen penyusun batuan karbonatnya yang ditemui yang pertama itu skeletal grain. Kita bisa melihat ada fosil-fosil alga yang terendap. Kemudian untuk non skeletal grainnya terdapat pisoid, peloid, kemudian terdapat juga mikrit serta mikro-sparit. Kemudian untuk material-material non karbonatnya terdapat mineral-mineral seperti plagioklas. Ini pada nikol bersilang dia lebih jelas seperti ini. Kemudian lanjut. Nah, untuk singkapan yang ketiga itu pada stasiun EVA 13, mohon maaf,
dijumpai batu gamping floodstone dengan warna kuning kecoklatan dengan kondisi sebagian lapuk, ukuran butirnya itu lebih dari 2 mm, matriks super, kompak, kemas, terbuka, serta pemilihan sedang. Nah, untuk analisis mikroskopisnya, dia itu batuan ini pada Nicol sejajar dia ini berwarna coklat keputihan dengan warna interferensi dia itu coklat keputihan juga, dan pada Nicol bersilang dia itu coklat kehitaman. Nah, pada batu gamping floodstone ini terdapat beberapa komponen-komponen material penyusun batuan karbonat seperti pada non-skeletal grain-nya. Di sini terdapat pisoid. Kemudian untuk terdapat juga matriks, dan juga untuk material yang paling dominan di sini adalah ekstra kelas atau litoklas. Nah, ekstra kelas atau litoklas ini merupakan komponen yang berasal dari batuan sebelumnya, kemudian dia terendapkan bersama material-material lainnya. Dapat dilihat yang berwarna hitam ini pada Nicol bersilang merupakan ekstra kelas atau litoklas. Kemudian juga ditemui beberapa non karbonat grain seperti mineral-mineral kuarsa, mineral-mineral plagioklas, kemudian juga terdapat mikrit, dan juga terdapat pori dengan tipe Fugi yang merupakan pori sekunder, dan juga interpartikel pori yang merupakan pori yang berada dalam partikel-partikel. Ini tuh biasanya merupakan pori primer. Lanjut. Nah, untuk singkapan keempat dengan stasiun EVA 07 dijumpai sama flatstone berwarna putih kekuningan yang menandakan bahwa batuan ini dalam kondisi segar namun sebagian lapuk dengan warna batuan yang sedikit menghitam. Dengan ukuran butir lebih dari 2 mm, kompak, ditemukan beberapa pecahan koral dan cetakan fosil. Nah, untuk analisis mikroskopisnya, pada Nicol sejajar batuan ini berwarna coklat keputihan. Pada Nicol bersilang dia itu berwarna coklat gelap dengan matriks support ukuran partikel 1 hingga 3 mm. Nah, komponen utamanya di sini dapat dilihat dia itu terdapat skeletal fragment atau skeletal grain yang berupa pecahan koral, tetapi di sini pecahan-pecahan koralnya ini sudah mengalami mikritisasi, jadi di mana dia sudah melarut menjadi mikrit itu. Nah, dapat dilihat di sini terdapat juga pori-pori berupa interpartikel pori. Jadi tadi pecahan-pecahan koralnya itu selain dia juga melarut menjadi mikrit, dia juga itu menghasilkan pori-pori interpartikel pori. Kemudian juga terdapat mikrit, juga terdapat non skeletal grain berupa mineral-mineral alagorit, dan terdapat sparit, dan juga terdapat fagipori. Nah, untuk pada di jurnal ini setelah dianalisis, mereka membandingkan dari keempat stasiun tadi, bagaimana dia itu jumlah porinya, kemudian porositas dan porositas berat jenisnya. Kemudian membandingkannya dengan klasifikasi Kusuma Dinata untuk pori pada batuan karbonat tahun 1980, di mana dihasilkan untuk mudstone pada daerah penelitian, yaitu memiliki rata-rata 12 hingga 12,18% yang termasuk cukup atau fair. Kemudian pada pegstone dengan rata-rata 11,15% dengan cukup dan fair. Nah, di sini dapat dilihat pada flatstone di singkapan ketiga dan keempat, yaitu dua-duanya sama-sama buruk atau poor. Dan ini diagram perbandingannya, di mana untuk dari ketiga litologi ini yang memiliki tingkat porositas baik itu pada mudstone. Nah, untuk kesimpulannya juga saya kutip dari jurnalnya langsung, daerah penelitian ini terbagi menjadi beberapa satuan, yaitu satuan batu gamping fasiat mudstone, pegstone, dan floodstone, serta satuan dataran aluvial. Nah, porositas batu gamping di daerah Bintalaha ini sebagai batu reservoir pada fasiat mudstone termasuk pada kategori cukup atau fair. Untuk fasiat pegstone-nya dia itu termasuk pada kategori cukup dan fair, dan kedua fasiat floodstone-nya itu termasuk pada kategori buruk. Jadi dapat dilihat pada daerah penelitiannya itu yang paling bagus untuk
sebagai reservoir, sebagai tempat untuk menggali atau membor sumur itu pada fases mudstone. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.